Zionisme. Itu bedanya apa? Biar nanti kita jelas ya. Jadi kalau Bani Israel yang sering disebut di Al-Qur'an, Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub ya. Ya Bani kan keturunan. Sebetulnya ya menurut saya nanti sebenarnya saya butuh ini ya Ustadz Tuba juga untuk memberi sepanjang kaitan dengan Quran saya nggak berani menjawab ya. Saya tidak punya otoritas di situ. Kemampuan saya juga saya masih menyantri terus. Tapi kira-kira Bani Israel itu lebih luas ya. Karena itu keturunan Yakub. Ya Yakub kan kita tahu ya putranya 12, salah satu Yehuda. Yehuda inilah yang kemudian menurunkan bangsa Yahudi. Jadi pengertian saya kok Yahudi itu sebenarnya agak sempit ya dibandingkan Bani Israel ya. Kemudian udah jelas ya di situ ya Bani Israel, baninya Yakub alaihissalam. Kemudian Yahudi itu keturunannya Yehuda, satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah kemudian kalau sekarang kita dengar Israel, ini sudah nation state, ini kebangsaan ya. Itu bangsa yang ya saya kemarin menjelaskan gampangnya yang paspornya itu paspor Israel gitu aja ya. Ketika Israel berdiri tahun 1948, nah warga yang ada di negara itu nanti saya cerita kenapa itu berdiri di Palestina, kenapa terus dengan cara mengusir Palestina. Ya intinya itu bangsa Israel adalah bangsa pemegang paspor Israel, itu aja gampangnya ya. Itu adanya 48. Nah, kita kembali sejarah untuk sejarah ke belakang untuk membuat cerita pendek saja ya bahwa bangsa Yahudi ini kan bangsa yang teraniaya ya. Ketika diduduki oleh Romawi, keduduki Babylon, Assyria, itu kan akhirnya kan tersebar. Nah, saya akan balik saja paling dekat zaman diduduki Babylon, Assyria, itulah yang membuat bangsa Yahudi ini kan terusir ya. Memang dulu di sekitar Palestina ininya ya, tapi kan bukan negara mereka itu ya. Mereka kebetulan tinggal di situ dan kita tahu juga di Al-Quran sangat jelas di Madinah ya. Pak Sueb mau dikoreksi Pak Sueb. Ya Pak. Di Madinah kira-kira 2 abad sebelum Rasulullah kan sudah ada bangsa Yahudi juga ya. Klan Yahudi yang tinggal di sekitar Oase apa itu saya agak lupa namanya ya. Tapi intinya kan memang sudah tersebar di mana-mana ya. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke zaman modernnya. Kenapa kemudian ada negara Israel? Jadi kita kembali kepada fakta bahwa orang-orang Yahudi itu tersebar di atas bumi ya. Nanti akan banyak di Eropa Timur, di Timur Tengah, ada di Madinah pun ada. Orang Yahudi dari dulu itu sudah ada. Dan bahkan sebagian kan masuk Islam ya, zaman Rasulullah. Nah, kemudian kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sering mendengar kata diaspora Indonesia, siapa sih? Ini saya hanya untuk ini ya, memberi padanan saja supaya agak jelas. Diaspora itu kan artinya kan tersebar ya, kira-kira itu aja lah ya, tersebar namanya. Nah dulu kata-kata diaspora itu paling banyak melekat kepada orang Yahudi. Kalau ada sekarang istilah diaspora Indonesia, itu jujur saja itu baru konsep ketika rekannya Pak Yayat, Pak Dubes Dino Patijalal mempunyai gagasan masyarakat Indonesia di luar negeri ini besar, ya potensinya besar, ya otaknya ini mungkin ada Pak Fahmi yang pernah bekerja di perusahaan minyak ya, itu kan termasuk diaspora. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tentu untuk untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan profesi mereka itu disebut diaspora. Itu adanya ketika Kongres Diaspora pertama, saya agak lupa tahun 2016-17 lah di Los Angeles, itu idenya Pak Dubes Dino Patijalal. Jadi konsep diaspora Indonesia itu baru ya. Kalau dulu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, saya kembali ke Yahudi, diaspora Yahudi, karena sebenarnya mereka yang pertama kali punya istilah diaspora itu karena betul-betul tersebar, terusir dari negerinya, ya. Nah, ini menjadi masalah bagi mereka ya, terutama yang
ada di Eropa Timur, ya. Saya nggak tahu ya ceritanya kenapa kok Eropa Timur, tapi para diaspora Yahudi belum ada negara ya. Kemudian mempunyai pemikiran, kenapa kita ini nggak punya negara, bangsa yang tersebar luas begini ini. Nah, kebetulan kita balik ke Perang Dunia Pertama sekitar 1917 ya. Kebetulan waktu itu kan Turki Ottoman, Kesultanan Ottoman itu kan salah satu yang menguasai Palestina ya. Dan ternyata dalam Perang Dunia Pertama kan kalah oleh sekutu Turki ini. Jadi wilayah jajannya Turki kan diambil sekutu, termasuk Palestina. Jadi pendek ceritanya, Palestina setelah Perang Dunia Pertama diambil menjadi kekuasaan Inggris. Singkatnya itu saja lah, menjadi PBB waktu itu Liga Bangsa-Bangsa, memberi mandat kepada Inggris. Nah, disinilah awal cerita berdirinya Israel. Tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, biasa disebut Menteri Luar Negeri zaman perang, karena memang kan zaman perang ya, Perang Dunia I selesai, mau Perang Dunia Kedua, yang namanya Arthur James Balfour. Nah ini Menteri Luar Negeri ini banyak didekati, nanti Bapak-Bapak akan sering mendengar ya, lobby-lobbyis Yahudi, pelobi Yahudi, sampai sekarang ada. Di Amerika itu kuat sekali, kalau pemilu mencoba mempengaruhi kebijakan Presiden Amerika, meskipun mereka bukan orang Israel, tapi orang Yahudi, orang Amerika keturunan Yahudi. Nah, sekarang kembali ke setelah Palestina di bawah mandat Inggris, Menlunya Balfour, ada beberapa tokoh Yahudi antara Rothschild, ini lobbyis yang sangat kuat, mendekatilah Inggris. Tolonglah kami dibantu, kami ini nggak punya negara, kami tersebar di atas bumi, terutama di Eropa Timur ya, tapi banyak di banyak negara. Nah, permintaan Rothschild, para lobbyis Yahudi ini ditanggapi positif oleh Menteri Luar Negeri Balfour, karena juga dia berpikiran juga, dia akan perlu memenangkan perang, dia perlu dukungan Amerika, dia perlu dukungan Rusia. Nah, di situ kan Yahudinya kuat. Kalau ide mendirikan negara Palestina, Israel ini didukung, tentu Amerika, Rusia akan dibalik, akan mendukung Inggris. Inggris kan, ya namanya habis perang kan ya habis-habisan lah ya. Nah, intinya kemudian, saya lupa mungkin Oktober ya, tapi tahunnya saya yakin 1917, Balfour ini, Menlu Balfour ini mengeluarkan deklarasi yang kemudian terkenal dengan Balfour Declaration. Ya, itu hanya 3 kalimat ya, 3 kalimat 67 kata-kata kalau nggak salah, sangat singkat ya. Intinya pemerintah Inggris ya mendukung pembentukan ini bahasa diplomatis ya, diplomasi, mendukung homeland ya. Homeland itu bukan negara. Home itu ya rumah, land tanah ya tempat untuk bernaung lah kira-kira ya bagi orang Yahudi yang tersebar di berbagai dunia. Itu statement itu hanya itu aja. Kami ya Sri Baginda Ratu mendukung dan pembentukan homeland bagi orang-orang Yahudi. Nah, ini ditangkap. Ini terus penutupnya dari deklarasi tadi. Tolong deklarasi ini disampaikan ke masyarakat Yahudi bahwa pemerintah Inggris mendukung pembentukan homeland, bukan negara ya. Nah, ini ditangkap oleh para tadi diaspora, para istilahnya itu proponen ya, tokoh-tokohnya orang-orang Yahudi yang ada. Ada misalnya ya Weizmann. Weizmann itu tinggalnya di Polandia waktu itu. Ya. Ben Gurion. Ben Gurion yang nanti menjadi Perdana Menteri pertama Inggris, Israel, 48 ya. Itu tinggal di Polandia, kecilnya di Polandia. Jadi terus nanti ada Weizmann, itu adalah saya lupa di Eropa Timur. Nah, mereka kemudian ayo kita pulang, ini udah ada janji homeland buat kita, tanah tempat bernaung buat kita. Nah, kemudian berduyun-duyunlah
para Yahudi tadi karena disebutkan homeland-nya itu di Palestina, ya. Tapi dengan catatan si deklarasi tadi menyebutkan Inggris setuju memberi homeland kepada orang Yahudi, tapi dengan tetap ya kira-kira lah bahasanya ya menghargai orang-orang yang ada di situ yang non Yahudi. Ya terjemahannya kan di situ ada orang Palestina pemilik tanah itu tolong dihormati hak-hak mereka. Ini politik yang luar biasa ya. Inggris itu jagonya diplomasi ya, mendukung homeland, tapi dia juga ya secara tersirat juga melindungi Palestina. Ini bahasa yang luar biasa ya. Dan jagonya diplomasi itu ya Inggris salah satunya. Ya pendek kata, para diaspora tadi kemudian ayo pulang-pulang kita punya homeland gitu lah. Tapi ini sebenarnya tadi gerakan pengen punya negara itu namanya Zionisme ya. Zionisme itu pokoknya gerakan para orang Yahudi di perantauan lah kira-kira gitu ya untuk membentuk negara Yahudi. Nah ini yang jadi repot, Yahudi itu suka main comot. Kenapa alasannya kembali ke Palestina? Kenapa harus dibangun di Palestina? Nah itu kan janji dulu. Kembalilah kamu wahai Bani Israel ke Palestina. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu biblical reasons, alasan-alasan yang dasarnya Injil gitu ya, Bible gitu ya. Ini yang repot gitu ya. Ketika suatu bangsa mengklaim sejarah zaman Nabi Musa, nggak tahulah itu berapa ribu tahun sebelum Masehi, dijadikan alasan, ini kan tanah kita, tanah namanya promised land, tanah yang dijanjikan. Ayo kita kembali, ini janji Tuhan kok dulu lewat Musa kok ya, bahwa kita suruh kembali ke Palestina. Nah nanti kaitannya dengan Al-A'raf itu. Nah kalau sejarah mereka di tebing barat Sungai Jordan yang sekarang didudukin, ada Hebron itu 30 kilo dari Yerusalem. Itu dulu ada kerajaan besar Samaria dan Yudea. Itu kerajaan Israel yang besar sekali. Jadi kalau mereka mengklaim menduduki tebing barat Jordan, Sungai Jordan, itu negeri kami. Dulu kerajaan Yudea Samaria di situ. Nah, pendek kata, kembali ke implementasi deklarasi Balfour tadi, akhirnya berduyun-duyun pulang semua. Ayo kita punya homeland di negeri Palestina. Tapi caranya orang-orang Yahudi itu adalah dengan cara mengusir orang Palestina. Saya lupa angkanya ya, tapi besar sekali orang-orang Palestina itu yang diusir dari negerinya sendiri. Kemudian berdirilah tahun 48 itu negara Israel. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu dari Bani Israel, baninya Nabi Yakub alaihissalam, Yahudi keturunannya salah satu putra Nabi Yakub, Yehuda, kemudian Israel, bangsa Israel, itu adalah orang yang tinggal di negeri Israel yang dimerdekakan tahun 48 melalui gerakan Zionisme oleh para pemuka-pemuka Yahudi yang tersebar di atas dunia, yang tadi sejarahnya kenapa tersebar ya, sejarahnya mereka emang selalu diduduki, diusir. Jadi sebetulnya itu yang saya bilang, kita itu sebenarnya berempati ya. Ada bangsa yang sejak zaman Musa kok sudah terusir ya, sampai ke, kalau istilahnya Ustadz apa sih, Egypten ya, Egypt, Mesir, jadi budaknya Fir'aun. Kemudian Babilonia, Assyria menduduki, mengusir mereka. Zaman Hitler dibunuh yang namanya gas chamber. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu ya, Hitler itu karena ingin membangun suatu negeri yang didasarkan suku ras Arya, ras yang sangat tinggi menurut mereka, dan itu akan dibentuk dengan cara antara lain membasmi orang-orang Semit, orang-orang Yahudi, orang-orang yang cacat, orang-orang yang kalau sekarang LGBT, itu sampai 7 juta loh bapak-bapak ibu-ibu, bayangkan yang namanya Holocaust, itu 7 juta orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, orang-orang disabilitas,
orang-orang LGBT itu dibunuh Hitler, dan Hitler dengan bangganya membunuh. Ini yang akan membuat kita ini ras Arya itu akan dikotori orang-orang seperti ini, makanya harus kita bunuh. Nanti kan ya bisa ini, karena waktu itu kan juga di Eropa Timur Yahudi ini kan menguasai ekonomi ya. Jadi Hitler itu orang Austria sebetulnya ya, bukan orang Jerman ya. Tapi orang Jerman, saya punya teman Jerman terus ke Iran. Kenapa kita ini dulu nurut Hitler yang notabene orang Austria untuk membangun bangsa ini ya, yang dasarnya suku ras yang sangat tinggi. Itu mereka heran sampai sekarang. Tapi pendek kata, mudah-mudahan sampai poin ini Bapak-bapak, Ibu-ibu punya pemahaman bahwa bangsa Yahudi, Bani Israel, bangsa Israel itu yaitu sejarahnya. Nah, sekarang yang sudah jelas di era modern ini ada negara Israel. Perdana Menteri pertamanya ya tadi Ben Gurion yang sekarang diabadikan di airport di Tel Aviv, ibu kota. Nah, sudah jelas posisi itu. Kemudian Israel ini kan memang ada istilah bahasa Jerman Lebensraum ya. Lebensraum itu cari ruang tambahan lah ya. Udah sesak gitu loh ya. Tempat ini terlalu sempit itu loh ya. Israel itu kecil sekali ya. Kemarin saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu cuma dengan driver Palestina yang nyewa mobil aja, itu udah, kalau orang Jawa bilang kemput. Israel itu saya udah muter semua, udah keliling semua. Dari yang Yerusalem itu yang kalau bapak-bapak, ibu-ibu ziarah tentunya fokusnya ke Yerusalem ya, kata ada Al-Aqsa. Tapi kalau saya sekalian napak tilas sebagai ini kayak Pak Abu Yamin ya, sebagai bekas yang pernah di gereja, saya pengen lihat Bethlehem itu yang diyakini tempat lahir Isa, Yesus Kristus seperti apa. Nazaret itu seperti apa, masa kecil Nabi Isa di situ. Kapernaum itu seperti apa, itu kan the city of Jesus, kotanya Yesus. Danau Galilea itu seperti apa ya, yang di situ ada Hawariun ini ya, ketika bersama Yesus Kristus, ikannya banyak sekali dijaring. Jadi saya itu sambil napak tilas ya, tapi kesimpulannya Israel itu kecil sekali ya, negara itu kecil sekali. Penduduknya nggak lebih dari 6 juta ya, di bawah Jakarta lah ya. Nah mereka pengen Lebensraum ya, sesak gitu loh ya, sempit negara yang dia duduki yang dijanjikan oleh Balfour tadi. Nah tadi kembali ke Balfour ya, kan intinya kan dilaksanakan ya homeland itulah, akhirnya homeland itu menjadi negara. Dan ketika Israel itu kejam mengusir, Inggris mencabut. Saya dulu kan homeland bukan, tapi sudah telat ya. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi kalau kita lihat berdirinya Israel dengan segala aksi agresinya, itu ya yang pertama kali disalahkan Inggris sebetulnya ya. Ya pada diri Balfour inilah yang awal malapetaka ya bangsa Palestina sampai sekarang ini. Nah, dalam konteks Lebensraum, aku sempit sesak tinggal di negara kecil ini. Nah, kemudian dia ya udah cari perkara. Perang 6 hari. Diserang itu Mesir, dapat gurun Sinai. Diserang itulah Suria, dapat dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan itu hanya di seberang Danau Galilea, wilayah Israel bagian utara. Saya sempat di tepi danau, saya lihat, oh itu ya dataran tinggi Golan. Ya jadi buat Israel, Golan ini kalau tidak dicaplok, ini senjata dari seberang danau itu gampang sekali menjangkau Golan ya, wilayah Suria ya. Kemudian nah ini yang kita sedih, tebing barat Sungai Jordan itu diambil ya, kecuali Yerusalem Timur itu masih di bawah Jordania. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu suatu saat berkesempatan ke Masjid Al-Aqsa, itu masih ditulis under the guardian custody of Raja Jordan. Jadi ini masih di bawah perwalian Raja Jordan. Itu saja. Meskipun itu, tapi ya serdadu Israel di depan kita. Kita mau masuk ya diperiksa, diawasi dengan laras senjata. Jadi intinya negara yang sempit tadi kemudian dia memperluas wilayahnya. Ya, jadilah bangsa yang terusir dari negerinya yang sekarang
kasihan ya, kemarin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lihat ya, ada tayangan nenek-nenek Palestina yang ngungsi ke Ukraina. Nah, sekarang malah perang. Jadi mesake ya, nasib bangsa yang terketulo-tulo gitulah intinya ya. Mudah-mudahan sampai poin ini, terutama Pak ini ya, Pak Alex. Monggo kalau ada pertanyaan ya. Nanti kalau saya belum bisa menjawab, saya berjanji untuk membaca referensi lagi. Terima kasih Pak Suhaib. Terima kasih Pak Dar atas pencerahannya tentang negara Israel dan bangsa Yahudi ini. Sedikit menambahkan, jadi bahwa setelah mereka itu terpencar-pencar akibat penindasan dari Babilonia dan negaranya hancur, ini ada orang Yahudi, Sir Henry Finch dari Inggris ini tahun 1616 Masehi. Dia menulis sebuah buku Nidaul Yahudi, panggilan untuk orang-orang Yahudi, yang berisi ajakan kepada orang Yahudi untuk kumpul kembali. Kemudian muncul juga pada waktu itu Jenderal Napoleon Bonaparte yang menyuruh mereka menegakkan negara di Palestina. Bahkan dia juga menulis suatu penjelasan yang isinya bahwasanya Yahudi adalah pewaris Palestina yang syar'i dan mereka berhak tinggal di Palestina. Di sini juga muncul propaganda berikutnya dari berbagai pemikir Yahudi yang menulis tentang, inilah munculnya Zionisme yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dar. Jadi mereka ini menguasai perbankan, pemberitaan. Nah, Reuters, kantor berita Reuters ini adalah orang Yahudi. Jadi mereka membuat opini melalui pemberitaan. Dan dalam perbankan sudah jelas tadi Roosevelt, yang orang kaya di Amerika, inilah yang menguasai untuk membentuk opini. Setelah itu mereka mencoba untuk meminta kepada Kesultanan Utsmani yang ada di Rusia. Saya tidak begitu paham ya. Jadi Kesultanan Utsmani yang ada di Rusia, tetapi oleh Kesultanan Utsmani yang di Turki, permintaan untuk mendapatkan menguasai tanah Palestina ini ditolak. Mereka terus berusaha sehingga akhirnya mereka menyusup masuk menguasai Turki, yaitu dengan merubah Kaisar Utsmani dan pertama merubah bahasa Arab ataupun semua menggunakan bahasa Turki. Disinilah mulai sehingga akhirnya jadilah orang-orang Zionis ini ke Turki membuat pergerakan-pergerakan sehingga pemberontakan dan melengsarkan Sultan Abdul Hamid, tokoh yang oleh tokoh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disinilah Turki mulai menjadi negara yang sekuler. Jadi semua syiar-syiar Islam diubah dari bahasa Arab diubah menjadi bahasa Turki. Ucapan Assalamualaikum diubah dengan salam yang lain. Wanita dilarang berjilbab dan akhirnya semuanya menjadi kacau balau pada zaman Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disinilah masuklah sekuler di Turki, dan ini Turki juga termasuk akhirnya mendukung Israel. Ya barangkali ini juga penyebab kenapa sampai sekarang Turki ini bersahabat erat dengan Israel. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu yang mau mendiskusikan apa. Jadi mungkin apa yang tadi saya baca ini barangkali belum tepat, tapi itu kira-kira informasinya demikian. Silakan monggo Pak Dar atau Bu Asma. Oke, saya coba sedikit tanya Pak. Ya, jadi dari yang disampaikan Pak Dar, kemudian juga Pak Suhaib tadi, dan juga selama ini yang kita dengar ya, yang kita ketahui tentang Israel itu kan memang bangsa Yahudi, Zionis itu sebegitu sebegitu kejamnya, sebegitu jahatnya gitu ya, sehingga
kasihan itu ya penduduk yang sebenarnya punya negara, jadi orang-orang Palestina itu menderita yang tidak, maksudnya penderitaannya itu sudah sangat luar biasa itu ya, sangat luar biasa. Dan anehnya kan itu didukung hampir semua negara-negara yang memang tidak berafiliasi terhadap Islam gitu ya. Padahal kan semua bercerita bahwa itu masalahnya bukan masalah Islam dan tidak Islam gitu ya, tetapi kan itu masalah politik gitu. Tetapi kenyataannya kan pendukungnya juga sebagian besar itu mungkin yang tidak negara-negara yang tidak berafiliasi terhadap Islam. Nah, Pak Dar ini barangkali kalau Indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik ya Pak ya dengan Israel itu ya, karena kan ya mungkin Indonesia masih menyadari gitulah ya bahwa tahu bagaimana sejarahnya dan seterusnya, sehingga itu tidak layak lah gitu untuk disahabati gitu ya sebagai negara gitu. Tetapi kan sekarang di Indonesia sendiri kan juga bermacam-macam orang ya Pak ya, mungkin politisi atau apalah ya. Ini kan ada juga yang pro Israel ya, kemudian juga menjalin hubungan kalau diplomatik tidak ya, tetapi kan menjalin hubungan secara mungkin pribadi atau nggak tahu atau apa gitu, tetapi kan itu seolah-olah kan itu mengakui gitu ya, tidak berseberangan ternyata dengan kebijakan dari negara kita gitu. Nah ini saya kan tidak tahu gitu ya, kira-kira apa sih yang dipikirkan gitu ya, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi dasar gitu. Tetapi yang saya tanyakan Pak Dar, mungkin kalau dalam tradisi diplomasi ya, artinya kan kalau negara itu sudah tidak sebagai diplomat gitu ya, kalau negara ini sudah tidak mengakui kan harusnya kan memang tidak ini ya Pak ya, semua unsur bangsa ini, negara ini kan harusnya kan taat kepada negara gitu ya. Tetapi kan ini seolah-olah kelihatan ada yang tidak taat kepada negara ya. Kalau negara sana kan memang pinter kan, saya kira janji-janji segala macam itu kan luar biasa ya. Untuk mungkin mengambil hati atau apa gitu ya dari bangsa-bangsa lain gitu. Nah ini saya sendiri itu kadang juga mikirnya ini gimana ya sebenarnya, logikanya ini apa gitu ya, dasarnya apa, bagaimana gitu. Dan juga ada negara yang tidak mendukung Israel ini berapa Pak Dar? Saya kan tidak tahu persis itu ya, apakah banyak di negara-negara di dunia ini anggota PBB itu yang tidak mengakui atau tidak mendukung terhadap negara Israel ini. Matur nuwun ini ada dua. Nanti ini pencerahan. Apa ini gitu ya. Tapi kan ini saya selalu ini ya, forum ini tukar kafruh saya punya ilmu ini, kita bagi, nanti saya dapat ilmu dari ahli-ahli pertanian. Nah di sini nanti ada teman saya ya Pak Yayat ya, nanti silakan nambahi. Tapi begini Bu Asma, untuk gampangnya ya, hubungan diplomatik atau enggak itu apa bedanya? Mungkin di antara yang hadir ini ada yang punya paspor dinas ya, paspor biru, servis paspor ya. Kalau pegawai negeri mau dinas itu ya dipersenjatai dengan jangan paspor hijau, karena paspor hijau itu kan lemah ya, bisa ditangkap, bisa ini segala macam ya kalau melakukan pelanggaran. Kalau paspor itu lebih di atasnya ya, nanti paling kuat diplomatik, paspor hitam, karena itu ada imunitas ya, kekebalan. Nah, barangkali bapak-bapak ibu-ibu pernah training atau tindak dinas ya, dipersenjatai, dibekali lah paspor dinas. Itu di halaman depan kedua atau ketiga itu kan ada tulisan dilarang masuk ke Israel dan Taiwan. Itu ya larangan. Jadi kalau ibu ngasih tahu paspor biru ya jangan nyoba-nyoba masuk ke Israel, masuk ke Taiwan. Saya masuk ke Israel itu saya pakai paspor hijau. Saya nggak berani karena saya akan melanggar. Kalau saya sebagai diplomat, saya memegang paspor diplomatik terus saya masuk, ya nggak boleh meskipun Israel pinter. Nggak apa-apa, nanti visanya namanya afidavi ya, lembar terpisah gitu ya, nggak ada bukti bahwa saya pernah ke Israel, tapi saya nggak gitu, itu kan pelanggaran yang sangat hakiki ya, besar. Nah kembali, apakah kalau tidak punya hubungan diplomatik itu tidak boleh berhubungan di bidang lain? Enggak Bu Asma, bapak-bapak ibu-ibu. Kita punya aturan, misalnya dengan Taiwan ya, tidak boleh ini ya, kunjungan perjanjian mengatasnamakan negara. Tapi kalau misalnya Bu Asma mau bisnis ya, masuk ke Taiwan,
atas nama pribadi, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya kasarnya mudah nggak terjadi ya. Orang yang mau berubah kan maju Taiwan itu ya dengan paspor hijau, ya boleh. Termasuk berdagang boleh, ada aturannya ya. Karena kebijakan kita itu mengakui One China Policy. Cina yang kita akui ya Cina yang di daratan itu, yang sekarang lagi jadi raksasa. Taiwan itu salah satu provinsinya. Ini dan kita menghormati itu. Kalau kita sampai melanggar, marah besar Cina itu ya. Saya mungkin ada 1-2 yang terima buku saya ya. Ketika Dalai Lama mau berkunjung ke Borobudur, saya pas dinasti Jogja ya membantu Sultan. Itu Cina marah besar. Jangan pernah diizinkan Dalai Lama itu ya. Dia bukan pemuka agama. Dia seorang pembelot itu ya. Jadi awas kalau sampai diizinkan ya kita nggak berani. Dalam arti gini, kita menghormatilah ya. Jadi Dalai Lama itu nggak jadi berkunjung. Sama dengan Israel, Bu Asma. Kita tidak punya hubungan diplomatik ya, karena posisi kita jelas. Kita hanya akan mengaku Israel kalau negara Palestina sudah berdiri. Negara Israel itu kan masih otoritas sekarang. Apa ada wakil Palestina di PBB? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, karena masih ya banyak yang mengakui termasuk kita ya. Ibu kotanya kan Ramallah itu ya, kota terbesar di sana lah ya, di Palestina. Tapi mengeluarkan visa pun saya sudah matur kan. Mau masuk Yerusalem, visanya dari kedutaan Israel. Nah, ini supaya jelas saja, kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi bukan berarti kita tidak boleh berhubungan. Boleh berhubungan, tapi jangan mengatasnamakan negara. Apalagi misalnya konferensi terus ada bendera Israel, udah itu pelanggaran yang berat sekali buat kita. Nggak boleh kayak gitu. Nah, berapa banyak saya nggak punya data Bu Asma, tapi kalau di ASEAN kita yang 10 itu, Singapura itu mengakui ya. Kalau Malaysia, Brunei kita itu pasti enggak, itu udah negara-negara itu kita solider ya dengan perjuangan bangsa Palestina. Pasti tidak akan mengakui. Nah, anehnya perang 6 hari 1967 itu kan antara Israel dengan Jordan, dengan Mesir, dengan Syria. Tapi Mesir dengan Jordan ini sudah membuka hubungan diplomatik sudah lama sekali. Nah, makanya orang sekarang nanya, Indonesia mau apa gitu loh. Nah, nyun saya kalau pertanyaan umat Kristen ini jujur saja Bu Asmanji, Bapak-bapak Ibu. Mereka itu lebih dekat dengan orang Israel ya daripada orang Palestina. Ini jujur saja ya. Kalau Bapak Ibu lihat postingan-postingan itu kan mereka kan hatinya kan ada di Israel. Mungkin ya karena kitabnya sama ya. Jadi itu fakta ya bahwa mereka lebih dekat lah. Lebih bersimpati kepada Israel daripada ke Palestina. Karena bicara Palestina itu radikalisme, terorisme lah itu yang kembali dibikin media Barat ya, Pak Sueb tadi sudah. Saya kira itu Bu Asma mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah ada 14 negara yang tidak mengakui Israel itu, yaitu Pakistan, Aljazair, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Yaman, dan Indonesia. Emirat Arab tidak termasuk ya Pak Sueb ya? Tidak. Emirat Arab itu mengakui, mereka memiliki hubungan diplomatik. Jadi ya seperti tadi dijelaskan Pak Hadar, mungkin ada juga dulu upaya ketika zaman Gus Dur ya, kalau tidak salah, upaya untuk diskusi ya, baru wacana untuk hubungan diplomatik dengan Israel. Dan beberapa orang dari NU itu kan juga memiliki hubungan budaya dengan Israel. Saya tidak tahu seperti apa, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Menteri bersaudara ini ya Pak ya, Menteri Agama bersaudara itu. Saya tidak begitu paham, tapi ya seperti tadi ada beberapa. Ini kan kadang-kadang yang dijadikan oleh beberapa orang-orang Kristen, kenapa negara masih bersikukuh untuk tidak membuka hubungan ini. Tapi kalau tidak salah, kebijakan politik luar negeri ini sudah merupakan sejak awal, dan ini
ya sampai setahu saya itu tetap dijaga tidak menjalin hubungan diplomatik ya. Ya nggak tahu apakah sampai nanti atau bagaimana. Nah, ini kan tadi seperti sampaikan Pak Dar, kalau mereka tidak mengakui Palestina, ya Indonesia tidak akan mengakui Israel. Kuncinya ada di situ. Dan sekarang ini Palestina ya hanya di PBB itu hanya sebagai utusan kalau tidak salah, bukan wakil, hanya penggembira lah, nonton saja tanpa memiliki suara atau apapun. Pak Alex, silakan. Ya, pertama terima kasih banyak buat Pak Dar yang telah memberikan pencerahan pada kita semuanya. Namun saya masih ada hal-hal yang masih belum terbuka gitu ya. Karena kalau di tempat waktu saya masih kerja itu banyak teman-teman Nasrani. Tapi dari kesimpulan pembicaraan antar dengan kita, kok mereka itu tidak ada dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ternyata di balik itu dia meyakini ada apa ya, keyakinan bahwa itu tanah yang dijanjikan. Nah, saya nggak ngerti hal itu, Pak Dar. Jadi mereka juga nggak terbuka secara gamblang gitu. Jadi sampai sekarang itu kok ada versi dari orang Nasrani seperti ini, sementara orang Islam seperti ini. Gitu. Jadi salah satunya itu mungkin pertanyaan saya itu negara aslinya Israel itu ada di mana? Yang jelas sekarang dia akan mengembangkan, melebarkan wilayahnya dengan cara-cara ya itu ekspansi ke Palestina. Demikian Pak Tar. Jadi saya terima kasih, tapi masih ada yang masih tertutupi. Kenapa ada teman-teman itu yang membela Israel begitu? Jadi gini Pak Alex, agama Ibrahim ya, mereka selalu menyebut agama Ibrahim ya, meskipun di kita itu masih diperdebatkan ya, Yahudi, Kristen, Islam ya. Apa persamaannya Yahudi dengan Islam? Sama-sama mengakui Isa itu seorang nabi. Titik. Ya. Orang Yahudi itu tidak pernah mengakui Isa itu putra Allah apa Tuhan. Itu bedanya di situ. Yang sangat fundamental ya. Bahwa saya sudah mengunjungi ya beberapa tempat di Israel yang dikatakan bekas-bekas Isa dan diuri-uri orang pemerintah Israel. Karena itu duit semua, Pak. Gereja TVT yang diyakini, saya masuk, ini loh tempatnya Isa lahir, Palungan, ini loh Maryam di tempat lain, cari air, ada gereja Shepherdstein di Yerusalem, ini loh jenazah Isa itu dibaringkan, itu kan zaman Bizantium semua. Meskipun tidak mengakui Isa itu Tuhan, tapi kalau itu mendatangkan duit tourism, ya diuri-uri sama Yahudi. Nah, kemudian kalau Yahudi dengan Kristen, karena kitabnya sama. Jadi kita bisa Pak Alex ya, kita bisa memahami kalau mereka itu dekat karena baik Yahudi maupun Kristen kan ada promised land itu. Bani Israel, kembalilah ke Palestina sebagai negerimu. Ya. Pertanyaan Pak Alex, mana negeri aslinya? Nggak punya Pak Alex. Negeri aslinya nggak ada. Ya kalau di alasan biblical, alasan Bible, ya tadi Yudea, Samaria, ya yang diduduki itu kan dua kerajaan besar zaman Israel, zaman Yahudi, ya. Tapi kan bukan negara Israel. Jadi mudah-mudahan, monggo. Tapi saya terbuka kalau masih ada yang belum jelas ya. Tapi kalau pertanyaannya di mana negara aslinya, nggak ada, Pak. Adanya 48 Balfour Declaration, janji untuk homeland dengan tanah Palestina sebagai tempat berdiri Israel, yaitu aslinya ya sekarang itu negara Israel itu, tapi nggak ada Pak aslinya itu Pak ya. Nanti kita kembali sejarah Nabi Musa ya, dulu ada, bisa kembali ke raja ini Nabi Daud, Sulaiman, itu kan rajanya orang Yahudi yang raja besar-besar ya. Nah ini yang diklaim mereka merasa hebat ya karena ya nabinya kan nabi sekaligus raja yang besar ya. Seperti saya matur kemarin, benderanya bukan David Star. Kalau lihat bendera Israel itu kan bintang David gitu ya. Begitu ini yang mengagung-agungkan. Monggo Pak Alex, saya sangat terbuka ya kalau masih ada, biar nggak ganjel gitu Pak Alex. Monggo. Boleh saya nambahkan?
Nah, ini ada Pak Yayat ini. Silakan Silakan, Pak Yayat. Pak Yayat dulu ya. Jadi sejak terusir bangsa Yahudi dari ya tanah sekitar Palestina itu memang itu berapa ratus tahun ke Mesir. Jadi kalau orang sudah, dan pada saat itu di Palestina itu memang ada dua bangsa, ada bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Tapi Yahudi itu kan terusir dari negerinya sampai kembali lagi itu setelah Nabi Musa pas menyeberang itu barulah, dan mereka tuh tidak langsung ke Palestina karena seperti di Al-Arab ayat berapa itu mereka kan takut karena, atau di ayat berapa, karena di istilah Palestina itu sudah ada kerajaan yang kuat, jadi mereka takut dikejar-kejar lagi. Nah, maaf di catatan saya. Nah, kemudian mereka kembali itu bangsa Arab itu udah besar sekali, jadi udah ada di sana. Malahan walaupun ketika ditandatangani deklarasi Zionisme, orang Israel Yahudi itu baru yang datang baru 24.000, sedangkan bangsa Palestina udah 556.000. 556.000. Jadi memang tanah itu udah dikuasai Palestina sebelum Yahudi dari Eropa, dari Amerika, dari Eropa Timur terutama pindah ke Israel. Nah, jadi menurut kalau ahli sejarah tuh istilahnya Yahudi itu tidak berhak mengklaim tanah yang sudah ditinggalkan ratusan tahun, kemudian dinyatakan itu adalah tanahnya, hanya dia merujuk kepada kitab Taurat. Dia dalam kitab Taurat di Perjanjian Lama itu disebutkan bahwa the promised land, tanah yang dijanjikannya itu tanah Palestina, malah itu menjangkau ada tanah Irak, Syria, Jordan sampai Mesir. Tapi mereka waktu perang mereka berusaha merebut tapi gagal. Nah, jadi untuk ahli sejarah menyatakan bahwa tidak bisa mengklaim dia, sedangkan tanah itu sudah ada penduduknya orang Palestina. Nah, itu salah satunya. Sebagai tambahan bahwa ternyata Yahudi itu tidak semua kulit putih, ada Yahudi kulit hitam dari Ethiopia. Nah, itu sekarang penduduk Yahudi yang berasal dari Ethiopia itu ada sekitar 100.000. Nah, mereka itu menurut catatan adalah keturunan dari Raja Solomon. Kalau kita mungkin Sulaiman. Nah, waktu Nabi Daud berkuasa, kemudian dilanjutkan Nabi Sulaiman sampai ke Ethiopia. Nah, apakah menikah dengan Ethiopia, keturunan Nabi Sulaiman itu, sehingga mereka mengaku orang Yahudi, dan itu diterima oleh Israel. Jadi tahun 79, tahun berapa tuh gelombang migrasi orang Ethiopia diangkut oleh pesawat Israel untuk tinggal di Israel. Nah, itu. Nah, cuma ya tuh karena berdasarkan Perjanjian Lama itu, mereka walaupun dalam resolusi PBB sudah dibagi bahwa Yerusalem Timur itu adalah ibu kota untuk Palestina, kemudian jalur Gaza untuk Palestina, tapi barat Palestina, tetapi Israel sejak memenangkan perang tahun 67-73 itu terus mengusir orang-orang Palestina, sehingga sekarang di tepi barat itu tanah Palestina makin sedikit dan di tembok sangat tinggi sekali, sehingga apalagi di Gaza itu dapat dikatakan sebagai penjara terbesar di dunia, karena orang Gaza itu ditutup oleh tembok. Jadi kalau dia mau menyeberang ke tepi barat itu ada jalur khusus dijaga ketat oleh tentara Israel.
sementara istilah dia di pinggir pantai dan nelayan Palestina itu tidak boleh sekian ratus meter melebihi ke tengah laut karena itu. Itu antara lain sedikit tambahan mengenai informasi mengenai bangsa Israel. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayat. Di dalam kajian kita sebelumnya, di dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa, dan beberapa surat yang lainnya, ketika Rasulullah di Madinah, itu kan di sana ada juga orang-orang Yahudi dari beberapa suku ya, Kunuko, ada beberapa lah. Dan mereka tahu bahwa orang Arab itu sering sekali berperang, saling berperang di antara mereka. Dan inilah upaya-upaya yang digunakan oleh orang Yahudi untuk memfitnah atau mengadu domba antara orang Arab satu dengan orang Arab lainnya. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW memerangi kaum Yahudi ini sehingga mereka terusir dari Madinah, dari Qainuqa itu. Ini adalah antara lain sejarah ketika di Madinah. Jadi bahwa orang Yahudi ini tahu memang tipologi orang-orang Arab atau di Jazirah Arab ini mereka biasa mudah sekali saling berperang antara satu dengan lain. Dan inilah yang selalu digunakan oleh orang Yahudi untuk mengadu domba di antara mereka. Jadi ketika zaman Rasulullah ada yang dua-duanya orang suku ini masuk Islam, tetapi dipanas-panasi oleh orang Yahudi, sehingga akhirnya ini terjadilah peperangan lagi di antara orang orang Arab ini. Dan Rasulullah karena dengan wahyu Allah, saya lupa dalam surat apa itu disebutkan bahwa inilah dari orang Yahudi sebenarnya yang orang-orang munafik dari Yahudi ini yang mengadu domba sesama orang Muslim dari kaum Ansor, ya kaum Ansor di Madinah itu. Jadi sebenarnya ya di dalam politik ini adu domba dan segala macam ini ya selalu terjadi dengan dipanas-panasi. Nah ini saya mungkin yang masih belum jelas itu, kan ini Israel terus membangun pemukiman. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Yayat, ya, itu di tembok, ya, di batasnya. Jadi pemukiman-pemukiman baru yang dibuat oleh Israel itu, apakah seperti semacam perluasan wilayah, jadi di tembok dulu, baru dibangun pemukiman. Terus kemudian Israel juga berupaya memindahkan ibu kota atau kantor-kantor kedutaan negara-negara yang ada di Israel dipindahkan ke Yerusalem. Ini sebagai upaya untuk mendapatkan penguasaan ataupun legitimasi dari penguasaan Yerusalem ini. Mungkin ini Pak Yayat, Pak Dar bisa menjelaskan. Mari saya silakan sedikit ya. Kan di resolusi PBB 248 itu sudah ada resolusi tahun 73 kalau nggak salah, dan 67 batas negara untuk Israel dan Palestina. Ya memang salah satu ininya Israel ingin memperluas, sementara Palestina tidak terima. Palestina ingin kembali bahwa orang Israel tuh diusir gitu. Nah, ada dua faksi. Kalau Fatah yang Yasser Arafat itu dia kompromi sehingga menerima resolusi PBB pembagian wilayah. Tapi Hamas tuh sampai sekarang istilahnya ideologi partainya itu membumi hanguskan Israel. Nah, ini yang tidak realistis. Nggak mungkin Israel udah kuat itu diusir kembali ke sebelum ada negara Israel. Nah, karena dua-duanya juga istilahnya ingin Palestina ingin mempertahankan wilayahnya, sedang Palestina yaitu yang dikatakan pada Yomo perlu ruang yang lebih ini, sehingga dia
melanggar resolusi PBB, yaitu tepi barat tuh daerah-daerah subur tuh diusir, ada yang dibeli paksa, diusir orang Palestina tuh. Kemudian yaitu di tembok tinggi dibangun perumahan-perumahan, dan mereka yang datang tuh dari bekas jajahan Uni Soviet, dari Polandia, Yahudi, termasuk yaitu Yahudi yang dari Ethiopia sekarang berkembang ada sekitar 100.000. Nah, agak aneh memang Yahudi yang kulit hitam, cuma saya baca itu ada keturunan dari Raja Sulaiman, King Solomon ketika mungkin berekspansi ke Afrika. Nah, inilah yang susah ketemu untuk mengadakan perdamaian, karena Israel sudah melanggar resolusi PBB, beberapa resolusi kan tidak boleh memperluas wilayahnya, dan Yerusalem Timur itu untuk ibu kota Palestina sekarang udah dinyatakan sebagai ibu kota Israel. Amerika mendukung. Nah, kalau Amerika negara superpower mendukung, memang istilah dalam sidang PBB itu selalu diveto. Jadi memang Israel selalu di atas angin. Nah, ini istilahnya sampai akhir zaman tuh kecil kemungkinan negara Palestina bisa mengambil lagi wilayah, paling tidak yang sudah sekarang ratusan pemukiman di tepi barat terutama, itu untuk kembali ke Palestina makin sulit. Nah, itulah selama Amerika mendukung, juga negara-negara lain, dan ya itu ya kalau baca di WA Group teman-teman yang non Muslim terutama Kristen tuh memang cenderung membela Palestina, termasuk pengamat internasional ini Dr. Koni itu nadanya itu selalu membela Israel. Jadi pengamat pun ada beberapa ingin Indonesia mengadakan hubungan bilateral dengan Israel. Seperti yang Pak Dorel mau katakan bahwa Turki, Mesir, Jordan itu mereka sudah mengadakan hubungan Israel. Nah, kalau Indonesia pemerintahannya sampai saat ini masih belum berani, karena dari kerugiannya umat Islam di Indonesia beda dengan di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi kan sistem keemiran atau kerajaan tidak benar diprotes. Di kita sentimen solidaritas terhadap Palestina itu sangat kuat, sehingga biarpun dengan alasan ekonomi akan menghadapi gejolak yang luar biasa. Jadi memang walaupun pengamat, ya pengusaha, secara informal sih nggak apa-apa sudah bertemu. Malahan dikatakan Prabowo pada saat kemana itu ketemu dengan itu, tapi itu hal biasa selama tidak itu menyinggung hubungan diplomatik, karena untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, umat Islam di kita sangat reaksi, karena dulu memang Gus Dur karena anggota dari Yayasan Shimon Peres pernah ke sana, kemudian Ketua NU sekarang juga dulu pernah menghadiri, diundang oleh, ya mungkin karena itu hubungan budaya aja, diundang ke Tel Aviv. Emang lobi-lobi Israel tuh, misalnya di Singapura, dubes kita ketemu akan istilah di media tuh dia besarkan, atau misalnya ketemu menteri apa di luar negeri akan dibesarkan seolah-olah sudah ada pembicaraan mengenai hubungan diplomatik. Tetapi selama sentimen umat Muslim kita yang sangat kuat mendukung Palestina, pemerintah akan berpikir ulang untuk menjalin hubungan diplomatik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayat. Pak Dar, silakan. Nah, ini jadi menarik ya, konsep tembok benteng tadi Pak Sueb ya, itu dibangun kapan sih? Jadi baik tembok Berlin, benteng keraton, ini kan masih kita lihat di Jogja, di Solo. Apa hakikatnya? Kan itu untuk menahan orang masuk kan, musuh lah ya. Saya udah lihat tembok Berlin ya, dari utuh sampai hancurnya ya. Dan itu saya tulis ya, insya Allah nanti saya bagikan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya menyaksikan tembok Berlin. Nah, tembok-tembok yang dibangun Israel itu di daerah pendudukannya namanya occupied lands ya, daerah yang didudukin. Karena ketika diduduki itu kan menjarah
propertinya Palestina kan, tanahnya Palestina kan. Nah mereka kan tidak tinggal diam meskipun itu dihadapi dengan senjata. Mereka punya intifada dengan pelintang, dengan batu ya. Itulah maksimal yang bisa mereka lakukan sebagai bentuk resistensi, perlawanan ya, bahwa kami ini tidak tinggal diam. Nah karena intifada ini juga merepotkan Israel, dibangunlah benteng-benteng. Saya menyaksikan Pak, benteng-benteng itu ya, mungkin kalau di buku saya itu sampai saya potret ya benteng-benteng itu ya, sedih Pak, sedih Pak. Di balik benteng yang didudukin Israel itu dibangun istilahnya resettlement ya, daerah-daerah yang rumah-rumah yang bagus hijau. Yang di Palestina itu kan grafiti, semua segala macam ungkapan kemarahan ya. Terus ya maaf ya, saya sudah lihat ya, ketika ke Israel, ketika di wilayah yang diduduki Israel itu memang jujur aja ya, lebih maju, ya lebih bersih, lebih maju. Bahkan Yerusalem Timur Barat pun beda ya. Yang diduduki Israel itu bersih, maju, tertib, gedung-gedung bagus ya. Itu fakta ya. Nah jadi terjawab ya Pak Soeb ya. Dibangun itu iya dibangun karena mereka kewalahan menghadapi orang yang berhak atas tanah itu. Kedua, ini kadang-kadang juga jangan sampai saya menggunakan istilah jangan sampai dikebiah uyah ya, jangan digeneralisir ya. Yahudi itu jahat enggak ya. Saya itu berpapasan orang Yahudi Arab di Yerusalem kota kuno, mereka saling salam dan saya tanya ke guide saya orang Palestina, mereka bicara kami ini dari dulu hidup berdampingan secara damai ya, kami nggak pernah ada masalah dengan Yahudi ya. Yang membuat masalah itu kan Zionisme itu ya. Dan sekarang di pemerintahan Israel yang sekarang ini setelah Netanyahu hengkang itu ada partainya orang Arab di pemerintahan itu, partai Arab, partai rakyat apa gitu ya. Meskipun itu kecil ya. Dan jangan lupa di antara rabi-rabi itu juga macam-macam ya, yang ultra ortodoks ya. Yang kita lihat nanti jenggotnya panjang, ininya tuh sampai panjang dikepang-kepang gitu ya. Itu yang luar biasa, itu yang ultra ortodoks ya. Itu yang betul-betul menakutkan ya. Tapi banyak rabi-rabi itu yang kenapa sih kita mesti memerangi Palestina? Itu kan pemilik tanah. Jadi di antara mereka itu juga ini loh, jangan sampai menggebiah-uyah ya. Orang Yahudi itu jahat. Enggak. Ada rabi-rabi yang masih nanti kan ada ya peace now, gerakan damai sekarang. Itu orang-orang Israel yang nggak mau gitu loh. Kenapa kita mesti memerangi saudara kita Palestina yang kita sudah berabad-abad hidup berdampingan secara damai. Nah makanya berdasarkan kenyataan itu bahwa dua bangsa ini sudah berdampingan sejak zaman dulu, termasuk posisi kita adalah two-state solution, pemecahan dua negara. Jadi ada negara Israel yang itu sudah berdiri, di sampingnya negara Palestina. Nah Palestina kan maunya bukan di Ramallah ibu kotanya Palestina ya, tapi maunya di Yerusalem. Nah, Israel juga maunya di Yerusalem, nanti kan ada Barat Timur ya. Saya agak lupa, Kang Yayat mungkin bisa mengoreksi. Yang Israel yang timur kalau nggak salah ya, Yerusalem Timur. Nah, zaman Presiden Donald Trump itu sudah memindahkan kedutaan Amerika di Yerusalem Timur kalau nggak salah ya. Saya agak suka bingung Barat Timurnya. Ini apa artinya? Ya pengakuan dari dulu Presiden Amerika mengakui Yerusalem itu Israel, tapi Donald Trump itu berani memindahkan, terus diikuti Guatemala, ada 1-2 lah negara yang ikut-ikutan ya. Nah, kenapa Amerika sampai berani? Ya kita tahulah. Menantunya Donald Trump, Jared Kushner atau apa itu orang Yahudi. Kushner, itu orang Yahudi, dijadikan penasihat pribadinya. Ya, nggak tahu lah, negara demokrasi juga adalah nepotisme segala macam itu. Jadi itulah ya yang membuat semakin rumit ya. Tapi kalau tadi Kang Yayat menyebutkan Gus Dur pernah dalam rangka anggota Peres Foundation, terus nanti ada lagi, loh Presiden Soeharto itu pernah menerima Perdana Menteri Israel di Halim ya. Karena Israel ini kan tahu kalau Indonesia tuh bisa masuk ngaku itu luar biasa pengaruhnya ya. Negara Muslim terbesar gitu ya. Terus sampai Kang Yayat mungkin bisa rapin ya,
siapa ya Perdana Menteri waktu itu ya, zaman kita menjadi ketua non-blok, itu terbang betul-betul, ketemu di Halim, terbang lagi pulang gitu loh ya. Ya Pak Arta waktu itu mengakomodir ya sebagai ketua gerakan non-blok gitu ya, mendengar suara kanan kiri. Tapi posisi kita kalau individual country Indonesia nggak mengakui. Beliau menerima itu kan sebagai kapasitas ketua gerakan non-blok, diterima gitu ya. Tapi jadi itulah ya, saya itu zaman penugasan pertama di London ya, 86, saya itu udah ketamuan, ya mungkin letnan 2 lah ya, nginep di rumah saya, karena kenal, you mau kemana? Saya mau ke Israel Pak, habis ini ada, karena kita ada kerjasama militer. Bayangkan tahun 86 atau 7 ya, nginep di rumah saya, dan saya tanya, you nanti masuk gimana? Mulai saat ini Pak Daryomo, begitu nanti meninggalkan Heathrow ke Tel Aviv, paspor saya diganti. Nggak ada identitas Indonesia. Bahwa Pepsodent Indonesia itu sudah diganti pakai Pepsodent London. Sampai sebegitunya ya. Thailand saya bilang itu sudah lama kerjasama pertanian ya sehingga maju. Saya sudah menyaksikan ya, saya sudah ketemu delegasi Israel di Kuningan, Gedung Kadin. Saya sudah melihat sendiri betapa hebatnya ya pertanian. Saya lihat pohon pisang bisa digurun kayak gitu ya, luar biasa. Saya kagum ya, inilah yang barangkali yang kelebihan ini yang banyak negara tertarik. Pameran dagang kita agronomi itu ya Pak Usep ya, itu banyak loh perusahaan Israel yang ikut dengan menggunakan bendera mereka yang di Singapura. Jadi mudah-mudahan clear ya bahwa posisi kita sangat jelas ya, politik luar negeri kita jelas, tidak akan pernah mengakui sepanjang belum ada negara Palestina yang berdiri dalam bentuk apa? Two-state solution. Solusi 2 negara yang hidup berdampingan. Wong itu cerita zaman dulu kok sudah bisa berdampingan. Ya karena Zionisme saja yang membuat. Nah tadi Kang Yat bilang yang dari Soviet, dari Polandia, Ben Gurion, dari itu Yahudi Afghanistan kalau salah namanya ya. Jadi Yahudi itu macam-macam ya. Nanti ada kelompok-kelompoknya itu yang Irpatim itu Afghanistan. Barangkali itu Pak Suhaib tambahan dari Kang Yayat. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz Tuba juga bergabung bersama kita. Mungkin nanti ada beberapa yang terkait dengan ayat-ayat Quran bisa menambahkan. Di dalam surat Al-Isra ayat 4 itu kan disampaikan bahwa orang Israel itu membuat kerusakan di bumi 2 kali dan 2 kali dikalahkan. Artinya yang terakhir dikalahkan itu adalah ketika di Madinah seperti tadi sudah kita diskusikan, ketika mereka mengadu domba orang-orang Arab ataupun orang-orang Ansor yang telah masuk Islam diadu domba sehingga bermusuhan kembali, sehingga akhirnya Rasulullah memerangi Bani Qainuqa dan beberapa orang suku Yahudi dan mereka terusir dari Madinah. Di dalam hadis yang kemarin juga sudah saya sampaikan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi. Nah ini terkait dengan ini, tadi ada pertanyaan dari Pak Alex tentang tanah yang dijanjikan ini. Nah, itu kan di Quran sebenarnya sudah jelas ya, agar mereka kembali ke Palestina, dan di Al-A'raf kemarin 160 kalau tidak salah ya, yaitu di tepi laut. Nah, disitulah akan mereka kembali dan mereka bisa kembali ke Palestina, namun harus dengan menundukkan kepala, bersujud, berrukuk untuk menghormati itu. Barangkali ada tambahan dari Ustadz, atau mungkin ada pertanyaannya diperjelas barangkali. Tadi ada pertanyaan dari Pak Alex yang mungkin menyangkut dengan ayat Quran. Pak Dar atau bisa menjelaskan tadi pertanyaannya, saya agak terlewat tadi. Ada Ustadz Tubal di sini, silakan.
Saya Mungkin kira pertanyaan Pak Alex yang tadi itu yang masih ganjal buat beliau, negeri asli Israel itu mana gitu ya, itu yang ditanyakan. Dan saya jawab ya kalau Israel secara kebangsaan negara ya 48 itu. Tapi kalau mau merujuk ke zaman Nabi Musa ya mereka pernah tinggal di Palestina. Tapi itu bukan tanah mereka. Kalau Balfour Declaration itu janjinya homeland, tanah tempat berlindung, bukan negara. Dan Inggris nyesel, tapi udah terlanjur, sudah begitu agresif. Ketika melihat itu ya udah, nggak bisa apa-apa. Ini dosanya Inggris ya, jujur saja ya. Terima kasih. baik. Ya mungkin yang hadis tadi dari Abu Hurairah tadi Ustadz, barangkali bisa dijelaskan apakah bisa pada kesempatan ini atau kesempatan lain yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan kiamat akan terjadi, tidak akan terjadi sebelum semua orang Yahudi itu dibunuh. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sedikit saja ya untuk memberikan sedikit masukan. Artinya pada hadis ini simpelnya saja. Di akhir zaman ini kan hadis-hadis yang sifatnya prediktif ya. Nah, prediktif ini tentunya para ulama itu mencoba mengaitkan dari zamannya masing-masing. Karena sifatnya prediktif, makanya tidak ada atau tidak bisa menjamin keabsahan akan prediksi-prediksi yang dilakukan oleh para ulama. Contoh misalkan Imam Ibnu Katsir itu beliau memberikan prediksi-prediksi akan akhir zaman. Imam Az-Zahabi juga memberikan prediksi pada akhir zaman. Jadi Imam Ibnu Katsir itu pada tahun 600-an ya, 600-an. Az-Zahabi itu setelahnya. Pas di zamannya Umar juga pernah kejadian kayak gitu. Nah, maka tentunya yang sifatnya prediktif ini kejadiannya tidak tahu pasti ya. Kalau yang sudah pasti diantaranya mungkin dikalahkannya ya 4 bani yang ada di Madinah ketika itu kan, Bani Quraidah, Qainuqa, itu semuanya memang terusir dari negeri Madinah. Makanya Rasul menyatakan yang pas ketika belum wafat, beliau bilang tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul dua agama di tanah suci ini, yakni Mekah sama Madinah. Maka mereka terusir memang yang 4 bani ini. Nah, terus setelah itu kan ada yang kedua kali yang bagaimana? Nah, di sini memang ulama atau pakar eskatologi itu prediktifnya beda-beda. Contoh misalkan ketika kita bicara sedikit terkait tentang Ya'juj dan Ma'juj atau posisinya Ya'juj dan Ma'juj lah. Ini kan ulama-ulama memprediksikan dengan berbeda-beda. Contoh misalkan Syekh Mutawalli Sya'rawi yang ulama kontemporer kita juga ini yang wafat di 2006 kalau tidak salah. Beliau memberikan gambaran Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar, yaitu bangsa Tartar itu. Itu kan artinya prediktif ya, bangsa Tartar misalkan. Ada yang menyatakan belum, tapi daerahnya sekitaran Cina dengan ciri-ciri yang sudah tepat misalkan. Nah, itu makanya kan biasanya bukan berarti cocokologi ya, tapi mendekatkan prediksi-prediksi dengan hadis-hadis tersebut. Jadi ini memang belum jelas. Intinya nanti gini, paling mahir gini. Nanti di akhir kita akan memerangi lagi sekali lagi orang Yahudi. Jadi kan orang Yahudi mau tidak mau nanti ada 2 kali. Sulh itu Rasul menyatakan ada perdamaian antara kita dengan kaum Rom, ada perdamaian. Setelah ada perdamaian nanti baru kita akan berperang kepada kaum Rom ini. Kaum Rom itu nanti memerangi dengan Yahudi, dan Yahudi nanti posisinya udah kalah, lah kita nanti perang dengan kaum Rom ini. Nah, Rom ini nantinya beda-beda ya. Maksudnya ulama memprediksikan beda. Apakah Rom ini yang kejadian saat ini antara Putin sama Ukraina atau antara NATO yang saat ini? Karena nanti terpecah belah dengan macam-macam. Nah, ini tentunya prediktif itu tidak bisa kita otomatis langsung ini nanti gini. Oh, nanti ini gini. Ya tidak begitu pasti karena sifatnya adalah memprediksi sesuatu. Nah, yang terakhir di zamannya Umar juga pernah kejadian. Di antara para sahabat itu latah ya ngomong akhir zaman. Contoh misalkan ada satu ketika zaman Umar itu angin kencang. Terus mereka teriak-teriak, ini udah tanda kiamat. Terus Umar beliau berkata, jangan bilang kayak gitu. Fase-fasenya aja belum dapat, masa langsung mau kiamat? Enggak. Dengarkan perkataannya Rasul tentang fase-fase itu. Ada yang 10 tanda.
Nah, ketika fase-fase ini, nah di situ ulama akan memprediksi. Contoh misalkan prediksi tentang Latuf tahan Konstantinia. Konstantinopel akan ditaklukkan. Ditaklukkannya oleh siapa? Apakah Al-Fatih atau yang lainnya? Ada yang menyatakan belum terbuka itu. Karena ternyata ada miskonsepsi dari Muhammad Al-Fatih tentang Hagia Sophia ini. Ya macam-macam. Nah, ini beda-beda dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau untuk yang prediktif ini pada intinya masih terbuka, analisa-analisa yang dilakukan oleh para ulama dan pakar-pakar secara eskatologi. Jadi intinya kalau ngomong akhir zaman itu bukannya kita menakut-nakuti, tapi intinya kita harus menebalkan iman. Pas nanti ketemu Allah, gimana caranya kita termasuk kategori orang-orang yang dengan bekal yang terbaik. Nah itu gitu. Jadi bukan malah nakut-nakuti untuk kadang-kadang ya memang ada sih rasa takut itu, tapi jangan sampai menakut-nakuti akhirnya malah orang putus asa. Nah, itu malah tidak bagus. Jadi sebagai pengetahuan kita ini benar umat akhir zaman yang kita harus menyiapkan bekal kita. Nah, terkait tentang Yahudi memang sulit sekali untuk dibicarakan dalam konteks generalisasi ya, karena nggak bisa digeneralisasi karena mereka ada juga yang memang berpegang teguh dengan hal tersebut. Nah, gitu. Jadi ada juga yang menyeleweng. Nah, itu gitu. Makanya ulama satu dengan yang lain berpandangan ini tuh bukan Yahudinya, tapi ini adalah Zionisnya. Karena Zionisme ini satu pegangan dari orang-orang Yahudi yang membelot misalkan. Nah, kan kita akhirnya kan menunggu Masiah itu. Lah Masiah ini dengan keyakinan mereka, dengan keyakinan kita itu ada match-nya karena sama-sama agama samawi. Tapi mereka dengan tata cara akidah yang berbeda dan kita juga dengan tata cara akidah yang berbeda. Tapi ada namanya di akhir itu Imam Mahdi Al-Muntadhar sama yakni Nabiullah Isa alaihissalam turun kembali. Nah, tapi ini enggak match-nya tuh di akidah satu dengan yang lain. Makanya nanti ada satu redaksi Nabi Isa nanti akan mendeklarasi aku nih bukan Tuhan. Yang kalian maksudkan itu semuanya adalah keliru. Maka ikutlah dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara orang Nasrani ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam, tapi ada yang tidak masuk Islam, yang menolak karena ketentuan-ketentuan yang lainnya yang mereka nolak dan sebagainya. Saya kira seperti itu hanya untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana ulama bertaamul ya, berinteraksi dengan hadis-hadis yang sifatnya prediktif. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita. Silakan satu kesempatan kalau ada yang masih ingin mendiskusikan, menambahkan. Sedikit Pak Saib. Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar penceramah seorang Ustadz begini bahwa di ayat terakhir di surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya ghairil maghdubi waladolin itu adalah bukan jalannya orang Yahudi, waladolin bukan juga jalannya orang-orang yang sesat itu adalah Nasrani. Jadi orang yang mungkar itu katanya Yahudi, yang sesat itu Nasrani. Betul tidak kira-kira Pak tafsiran seperti itu? Terima kasih. Baik, jawabannya benar. Benar itu. Hanya sedikit untuk merevisi. Maghdub itu orang yang dimurkai. Itu siapa orang Yahudi? Nah, Yahudi di sini ya tidak semua, tapi artinya mereka yang menolak akan kenabiannya Rasul. Itulah yang termaghdub. Mereka lah yang mendapatkan murkanya Allah. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga tidak mereka orang yang tersesat. Tersesat siapa? Yakni orang Nasrani. Nah, orang Nasrani ini apa? Yang menjadikan Nabiullah Isa sebagai Tuhan mereka. Nah, itu ulama menerangkan itu dalam konteks mereka yang tersesat saja. Kalau yang tidak tersesat, ahlul kitab misalkan, yang masih posisi memegang agama samawi mereka terus mengimani Rasul, ya mereka masuk dalam kategori yang tidak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seperti itu ya. Maksud dari ghairil maghdub itu adalah mereka-mereka yang kelompok Yahudi yang diterangkan yang macam-macam, yang aneh-aneh itu, yang pokoknya jungkir baliknya macam-macam lah. Bolak-balik kasih nikmat, ingkar lagi, nikmat ingkar lagi, nikmat ingkar lagi. Nah, itulah maghdub. Sedangkan dhalin adalah orang-orang Nasrani yang diantaranya menjadikan Nabiullah Isa sebagai bentuk
sesembah. Tidak cuma dari kita ya, artinya musalsal sampai ke sahabat. Sahabat menerangkan itu dari sambung sama-sama. Jadi Imam Ibnu Katsir juga menerangkan itu. Ada keterangannya. Jadi sahabat mentafsirkannya dengan mana itu, yang artinya Rasul mengetahui, para sahabat paham betul. Oh, maksudnya ini. Jadi gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Sedikit saya sambung Pak. Ya, silakan Bu Asma. Meneruskan Pak Iwan tadi, kan walau dolin itu kan berarti termasuk, kalau konteks sekarang kan mungkin agama-agama lain ya Ustadz ya, yang bukan Islam kan. Jadi tidak hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi juga semua agama yang di luar, yang di bawah Rasulullah SAW itu ya, di bawah Islam. Jadi artinya yang kita mohon pada Allah itu kan yang kita sesuai dengan apa yang Rasulullah itu yang sebagai utusannya Allah, jadi yang lurus jalannya ya yang itulah gitu ya, jalan Rasulullah, yaitu jalan Islam itu. Barangkali begitu gitu. Ya. Baik, Pak Dar, barangkali bisa menyampaikan closing. Saya Silakan, kira cukup ya, cuman jangan sampai bingung ya, Bani Israel, Yahudi, orang Israel, Zionis tadi Ustadz sudah menjelaskan juga ya. Kalau Zionis itu gerakan ya yang dimotori oleh Yahudi Afghanistan yang ada di Eropa Timur menjadi negara Israel sekarang dengan segala tindakan yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya hanya ingin menekankan jangan pernah menggeneralisir orang Yahudi ya, karena tadi ada partai Arab di negara Palestina, di negara Israel sekarang ya duduk dalam koalisi pemerintahannya ya, ada rabi-rabi yang sangat berempati kepada Palestina, ada gerakan Peace Now, damai sekarang. Mereka ini akan kapan berakhir ya penderitaan, karena mereka selama ini hidup berdampingan kok, dan saya sudah melihat sendiri ya. Barangkali itu saja Pak Suhaib, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan juga perlu kita ketahui mereka atau Zionisme ini menggunakan berbagai macam cara melalui agama, melalui media untuk menyampaikan gerakan mereka atau menyebarluaskan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Suhaib, sedikit saja. Ya, silakan. Tadi karena Kang Yayat menyebut ya berbagai upaya itu ya. Dr. Koni yang ahli militer itu, saya kenal dekat dengan beliau ya, pernah satu delegasi ya sidang di Sydney. Beliau itu sekolahnya di Israel, ahli militer ya. Tapi kemarin ketika webinar mengenai Ukraina, perang Ukraina Rusia, ini Kang Yayat mungkin juga memperhatikan. Kebetulan narasumber satunya teman kami seangkatan dengan Kang Yayat, dengan saya Profesor Edi Pratomo. Jadi kita semua bingung ketika bilang yang dilakukan Rusia itu bukan invasi ya. Semua bingung. Ini dari mana? Ya untuk dijelaskan oleh teman saya Prof Edi Pratomo ya. Ya itu invasi. jadi bingung gitu loh ya. Cara berpikirnya saya dekat dengan Bu Koni ya. Saya secara pribadi kenal betul, pernah satu misi ya dalam satu delegasi ke Sydney, Australia belum lama. Tapi cara berpikirnya ya tadi padanannya Kemal Atatürk ya, itu kan juga ketika gerakan republik menghapus monarki Ottoman kan ya Turki jadi begitulah. Tapi sampai sekarang kan tetap ini ya dianggap bapak inilah ya, bapak pendiri Turki modern. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dar. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah atas ilmu, informasi yang kita peroleh pada pagi hari ini, dan kita mohon kafarat dari Allah apabila ada pernyataan, ucapan yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai dengan agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar, Pak Yayat, Ustaz. Terima kasih, Pak Dar. Semuanya, Bapak sekalian.